Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah. Amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya bisa hadir memberikan materi kepada teman-teman sekalian untuk menjalankan perintahnya. Mudah-mudahan kita dapat meraih pahala dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa yang penuh rahmat ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa ini disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ibadah puasa diwajibkan pada umat Islam untuk setiap tahunnya. Ibadah puasa sejatinya bukan syariat yang baru. Ibadah puasa telah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Ibadah puasa mengandung banyak manfaat dan keutamaan bagi umat manusia, baik secara jasmani maupun secara rohani. Oleh karena itu, ibadah puasa ini tidak hanya disyariatkan kepada umat terdahulu, tapi juga umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman. Ibadah puasa ini juga cukup unik. Ibadah puasa ini berbeda dari jenis ibadah yang lainnya. Pada ibadah puasa, umat Islam diperintahkan untuk menahan dan meninggalkan sesuatu, yaitu tahalil. Bukan diperintahkan untuk melakukan sesuatu, karena sifatnya yang tahalil, ibadah puasa tidak terlihat secara kasat mata. Sifat tahalil ini menempatkan ibadah puasa menjadi istimewa. Imam Al-Ghazali menjelaskan keistimewaan ibadah puasa dalam karya yang terkenal, Ihya Ulumuddin menjelaskan hakikat puasa, menyebut secara singkat dengan tepat perihal hakikat puasa sebagaimana berikut. An-nasum kafawatarak wa huwa fi nafsihin sirun laisa fihi amalun yushahid wa jami'u amil at-ta'ad bismashadin min al-khalqi wa mara'i wa as-sam la yaro illa Allahi azza wa jalla wa innahu amalun fi al-batin bi as-sabr al-mujarrad, yang artinya puasa itu menahan diri dan meninggalkan larangan puasa. Puasa pada hakikatnya adalah sebuah rahasia. Tidak ada amal yang tampak padanya. Kalau semua ibadah disaksikan dan dilihat oleh makhluk, ibadah puasa ini hanya bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini adalah merupakan amal batin, murni kesabaran. Adapun juga manfaat dari puasa, yaitu menurunkan keinginan-keinginan syahwat yang menjadi lahan subur setan. Dengan lapar dan haus puasa, lahan subur dan medan pacu, setan menyempit dan terbatas. Ibadah puasa bermanfaat untuk menaklukkan setan, karena syahwat-syahwat itu merupakan jalan masuk setan. Sedangkan syahwat pada manusia itu menguat oleh sebab makan dan minum. Dari sini kemudian ibadah puasa menjadi pintu ibadah dan tameng atau perisai bagi mereka yang berpuasa. Ibadah puasa mempersempit ruang gerak setan di dalam tubuh orang yang berpuasa. Berikut hadisnya. Qala sallallahu alaihi wasallam. Inna asyaitana la yajri min ibni adam majra adami fadayiku majriyahu bilju, yang artinya, sungguh setan itu berjalan pada anak Adam melalui aliran darah. Oleh karena itu, hendaklah kalian mempersempit aliran darah itu dengan rasa lapar. Ketika puasa membatasi, mempersempit ruang gerak dan menutupi jalan bagi setan, maka orang yang berpuasa layak diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang tak terduga, baik kuantitas maupun kualitasnya. Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana orang mukmin, kita harus percaya bahwa semua yang disyariatkan oleh Allah kepada manusia pastilah mengandung hikmah dan manfaat di dalamnya. Walaupun hikmah atau manfaat tersebut belum semuanya dapat diungkap oleh akal manusia yang serba terbatas. Di antara syariat yang diwajibkan atas kita sekarang ini adalah menjalankan kewajiban berpuasa di dalam bulan Ramadan ini.
Dalam ibadah puasa ini, tentunya terdapat berbagai hikmah dan manfaat yang banyak sekali, baik secara spiritual, kesehatan, atau ekonomi sosial. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, dari segi kesehatan, sebagaimana telah diungkapkan oleh para ahli, puasa ini memiliki banyak hikmah dan manfaat untuk tubuh, ketenangan jiwa, dan kecantikan. Saat berpuasa, organ-organ tubuh ini dapat beristirahat dan miliaran sel dalam tubuh kita ini bisa menghimpun diri untuk bertahan hidup. Puasa ini juga bisa berfungsi sebagai detoksifikasi untuk mengeluarkan kotoran, toksin, atau racun dari dalam tubuh, meremajakan sel-sel tubuh dan menggantikan sel-sel tubuh yang sudah rusak dengan yang baru, serta memperbaiki fungsi hormon, menjadikan kulit sehat dan meningkatkan daya tahan tubuh karena manusia mempunyai kemampuan terapi alamiah. Di samping itu, dengan puasa, tubuh menjadi lebih energi. Karena pada saat berpuasa, sistem pencernaan beristirahat, sehingga energi disimpan untuk menyembuhkan diri dan memperbaiki sel tubuh. Energi akan digunakan untuk membersihkan dan detoksifikasi usus, darah, serta menyembuhkan sel-sel tubuh dari berbagai penyakit. Puasa ini juga meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta meremajakan tubuh. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, ada pun juga hikmah atau manfaat puasa secara sosial ekonomi. Tentu sangat banyak. Antara lainnya yaitu puasa ini dapat mendorong seseorang untuk saling membantu kepada sesama. Kenapa bisa begitu? Karena ketika seseorang berpuasa, ia itu akan merasakan bagaimana rasa laparnya orang-orang yang tidak mampu untuk membeli makanan dengan layak. Sehingga terdorong olehnya untuk berbagi dengan sesama. Sebagaimana telah yang dicontohkan oleh Rasulullah selama bulan Ramadan, dalam sebuah atsir sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Saat beliau bertemu Jibril, Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran, dan kedermawanan Rasulullah melebihi angin yang berhembus. Secara ekonomi, manfaat puasa itu begitu jelas. Dengan datangnya bulan puasa, peredaran uang dan meningkatkan perdagangan melonjak tinggi, apalagi ketika menjelang hari raya. Namun, yang patut disayangkan adalah bahwa manfaat puasa secara ekonomi ini ternyata belum bisa dimaksimalkan oleh orang-orang muslim. Karena mayoritas perdagangan yang ada masih banyak dikuasai oleh non-muslim. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang Rasulullah SAW pernah bersabda, "Uzo tahmenamu wa sumatasihu wa safiru tastahnum," yang artinya, berperanglah niscaya kalian akan mendapatkan harta rampasan, dan berpuasalah maka kalian akan sehat, dan bersabarlah maka kalian akan kaya. Setelah diteliti oleh para ilmuwan, ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu terbukti kebenarannya. Berpuasa ini sangat berpengaruh besar bagi kesehatan. Di antara manfaatnya adalah pertama, dengan berpuasa tidak makan dan tidak minum dari terbit fajar, yaitu sahur, sampai terbenam matahari, yaitu berbuka. Maka organ tubuh seperti usus dan perut akan mendapatkan fase istirahat. Dengan begitu, dapat membantu detoksifikasi atau biasa disebut dengan pengeluaran racun dari dalam tubuh. Kalau orang sering berpuasa, maka racun yang ada dalam tubuh akan banyak yang keluar, sehingga akan menjadi lebih sehat. Manfaat yang kedua adalah puasa dapat mengurangi kadar lemak tubuh, yang mana bila kelebihan lemak, maka tubuh rawan terkena penyakit. Hal itu diamati bila orang gemuk, maka akan gampang terkena penyakit. Karena pola makan perlu diperhatikan, diantaranya dengan sering berpuasa, agar tidak kelebihan lemak sehingga tidak gampang terkena penyakit. Yang ketiga, rasa lapar saat berpuasa dapat mendukung sel-sel inti dalam tubuh untuk memproduksi sel darah putih yang baru, yang dapat digunakan untuk melawan infeksi. Bila seseorang sedang mengalami luka, baik luka bakar, luka sayat, luka ringan, atau luka berat,
maka akan menimbulkan infeksi dan rasa sakit sebab infeksi akan menyebar ke tubuh yang lain. Nah, dengan berpuasa, infeksi yang ada dalam tubuh ini akan mati dengan sendirinya. Kemudian manfaat puasa yang terakhir adalah puasa ini dapat memberikan manfaat dalam mereset sistem kerja tubuh, sehingga menjadikannya lebih sehat. Itu tuh ibarat seperti smartphone, tubuh ini seperti smartphone yang juga restart. Agar supaya smartphone ini tidak lemot, jadi supaya HP itu tidak lemot kan di restart. Nah, tubuh itu seperti itu. Begitu juga dengan orang yang berpuasa. Sejatinya sedang menginstal ulang atau merestart tubuh agar tidak lemot, sehingga semangat dalam menjalankan ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain berpuasa, dapat menyehatkan jasmani. Tentu juga dapat bermanfaat untuk rohani. Sejatinya rohani juga perlu asupan gizi atau vitamin, sebagaimana tubuh. Kalau tubuh vitaminnya adalah dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, sedangkan kalau vitamin untuk rohani kita adalah dengan ibadah, seperti ibadah, sholat, zikir, dan berpuasa. Dari ibadah-ibadah tersebut, yang paling lama fasenya atau paling kuat vitaminnya adalah berpuasa. Karena puasa ini bisa dimulai dari sahur sampai berbuka, yaitu dari jam 3 pagi sampai jam 6 malam. Berpuasa menurut Rasulullah SAW dapat mengontrol hawa nafsu. Segala macam keburukan yang dilakukan oleh manusia berasal dari hawa nafsu yang tidak terkendali. Semoga kita dapat menjalani puasa Ramadan ini dengan kondisi jasmani dan rohani yang senantiasa terjaga. Wallahu alam, itu saja yang biasa saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari saya, Prilly Maulida Jahani dari kelas Kimia A 2023 dengan NIM 054. Jika ada yang salah kata dalam hal penyampaian, pada Allah saya mohon ampun dan kepada jemaah sekalian saya berminta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.